seperti kalian merasa cepat lelah, terus lapar terus, atau susah tidur saat liburan jauh dari rumah. Nah, itu bukan cuma karena capek atau jet lag aja, tapi juga karena sistem endokrin kita sedang beradaptasi. Sistem endokrin ini ibarat pusat kendali hormon yang mengatur energi, emosi, tidur, dan metabolisme tubuh. Jadi, waktu kita jalan-jalan ke tempat baru, apalagi beda zona waktu, cuaca, dan makanan, maka sistem hormon kita ikut berubah agar tubuh tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, sistem endokrin terjadi di berbagai kelenjar penghasil hormon seperti tiroid di leher yang mengatur kecepatan metabolisme, lalu pankreas yang menghasil insulin untuk menjaga kadar gula darah, dan kelenjar adrenal yang mengatur stres lewat hormon kortisol dan adrenalin, serta kelenjar pituitari di otak yang bertugas sebagai pusat bagi semua kelenjar lainnya. Hormon-hormon ini bekerja lewat aliran darah dan memberikan sinyal ke organ target. Misalnya, insulin memberitahu sel untuk menyerap glukosa, atau kortisol memberi sinyal agar tubuh siaga saat stres. Nah, sistem ini sangat teratur dan bekerja otomatis agar tubuh tetap seimbang atau homeostasis. Jadi, bagaimana sih mekanismenya? Nah, sistem endokrin sendiri terdiri dari berbagai kelenjar seperti pankreas, tiroid, dan juga adrenal yang menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Salah satu hormon utama yang sangat penting bagi penderita diabetes adalah insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Insulin juga membantu sel tubuh untuk menyerap glukosa dari darah untuk digunakan sebagai energi. Ketika sistem ini terganggu, misalnya karena perubahan pola makan atau jadwal suntikan insulin saat perjalanan, maka kadar gula darah bisa naik atau turun secara drastis. Nah, tantangan perjalanan bagi penderita diabetes itu apa aja? Jadi, bagi wisatawan dengan penderita diabetes, perjalanan lintas zona waktu ini menjadi tantangan yang sangat besar. Misalkan ketika seseorang yang biasanya menyuntik insulin setiap pukul 7 pagi di Indonesia akan bisa menghadapi perbedaan waktu yang signifikan jika berpergian ke Eropa atau Amerika. Tubuh mereka tetap terprogram dengan jam biologis yang lama. Namun, sementara waktu di destinasi baru sudah berubah drastis. Akibatnya, jadwal makan dan suntikan insulin ini bisa menjadi kacau. Maka, hal yang bisa berakibat fatal bila tidak diatur secara benar. Nah, mekanisme gangguan sistem endokrin saat pergeseran waktu itu apa? Jadi, ketika seseorang dengan diabetes berpergian melintasi zona waktu, nah sistem endokrin ini harus menyesuaikan ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh untuk mengatur pelepasan hormon seperti insulin, kortisol, dan juga melatonin. Pada orang yang menggunakan insulin suntik, masalah muncul karena dosis dan juga waktu penyuntikan biasanya disesuaikan dengan pola makan dan aktivitas harian di jam asalnya. Saat waktu bergeser, hormon endokrin tidak langsung menyesuaikan diri, sehingga pankreas dan organ lain tetap bekerja mengikuti waktu internal yang lama. Akibatnya, jika insulin disuntikan sesuai jam lokal tanpa perhitungan ulang, bisa terjadi hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah karena insulin bekerja sebelum makan. Atau bisa juga terjadi hiperglikemi, yaitu gula darah yang tinggi, karena dosisnya terlalu terlambat. Nah, kondisi ini juga dapat diperparah oleh stres perjalanan, kurang tidur, dan juga pola makan yang bisa berubah. Yang semuanya ini bisa mempengaruhi kadar hormon stres seperti kortisol dan juga sensitivitas insulin. Nah, ada loh tips aman untuk wisatawan dengan penderita diabetes. Agar perjalanan kalian tetap aman, wisatawan dengan penderita diabetes ini perlu melakukan perencanaan medis sebelum berangkat.
Jadi kalian konsultasikan dengan dokter untuk menyesuaikan jadwal dan juga dosis insulin. Nah, hal ini merupakan langkah pertama yang sangat penting. Kemudian kalian juga bisa membawa alat pengukur glukosa, insulin cadangan, serta camilan manis untuk keadaan darurat. Nah, jangan lupa juga kalian menyimpan insulin di tempat yang bersuhu stabil agar insulin ini tidak cepat rusak. Nah, selain itu, usahakan kalian tetap makan dan tidur secara teratur serta cukup minum air agar metabolisme tubuh kita tidak terganggu. Nah, mengenali tanda-tanda awal hipoglikemi seperti gemetar, lemas, berkeringat yang berlebih juga membantu penanganan cepat bila terjadi. Nah, kita sudah mempelajari mekanisme, kemudian solusi. Nah, perjalanan memang sangat menyenangkan, tapi tubuh kita juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga sistem endokrin, terutama pada penderita diabetes, harus bekerja keras untuk menyeimbangkan hormon di tengah perubahan waktu, stres, dan juga aktivitas. Nah, dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap cara kerja tubuh sendiri, wisatawan dapat menikmati liburannya dengan aman tanpa harus mengorbankan kesehatannya. Karena pada akhirnya perjalanan yang indah adalah ketika tubuh dan hormon kita bisa berjalan dengan seirama. Nah, sekian videonya teman-teman. Terima kasih atas penyimaannya. Dadah!